Halo semuanya, shalom adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya, dan juga sehat. Masih bersama dengan Om Tori dalam YKB Mendongeng. Hore! Wah, senang sekali. Hari ini Om Tori mau bercerita lagi buat adik-adik ya. Adik-adik sudah siap belum mendengarkannya? Ayo semua yang mau ngemil-ngemil, ayo siapkan semuanya sambil menyaksikan Om Tori mendongeng ya. Nah, kali ini seperti biasa Om Tori selalu membawa balon. Nah, kali ini Om Tori mau cerita tentang ikan kecil di sungai yang besar. Siapa yang suka pergi ke sungai adik-adik? Pernah nggak pergi ke sungai? Kalau Om Tori waktu masih kecil, pernah Om Tori ke sungai. Ya, kita mau buatkan dulu ikannya adik-adik ya. Simple saja kali ini Om Tori buat ikannya yang kecil. Kita buat seperti ini saja. Nah, buatnya simple saja, kita gunting dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita buat seperti ini ya. Jadi ikan kecil, supaya lebih kelihatan lagi ikannya adik-adik, kita buatkan matanya dulu ya. Kita buatkan matanya di sini saja. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kita buatkan matanya. Nah, ini mulutnya ya. Nah, seperti ini saja adik-adik ya. Jadi Om Tori mau cerita tentang ikan yang kecil itu ya. Nah, ini dia ikan yang kecil ya. Di sebuah sungai yang mengalir tenang di kaki gunung, hiduplah seekor ikan kecil bernama Nilo ya. Ia bukan ikan besar adik-adik, hanya kecil saja. Dia juga bukan ikan yang paling cepat atau yang paling kuat, tapi Nilo ini punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia suka menjelajah sendiri adik-adik di sudut-sudut sungai ya, yang jarang disentuh oleh ikan lain. Di balik batu, di antara akar pohon, atau di bawah bayangan daun teratai ya. Lalu ada yang bilang sama si Nilo, "Untuk apa menyelam ke dasar? Di sana gelap dan tak ada yang menarik," kata ikan besar yang bernama Goro, yang selalu berenang hanya di permukaan saja adik-adik ya, bersama dengan kelompoknya. Nilo hanya tersenyum. Ia tahu bahwa sungai menyimpan banyak sekali rahasia. Ia pernah menemukan kerang yang bercahaya waktu dia menyelam itu adik-adik. Tanaman air yang bisa menutup diri saat disentuh. Wah, apa itu ya? Bahkan gua kecil yang berisi gelembung udara seperti langit di bawah air. Wah, kita bisa membayangkan ya adik-adik. Ternyata di bawah sungai itu indah sekali ya. Wah, ikan itu dia terus ya. Suatu hari langit berubah menjadi mendung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Tapi ikan-ikan tak menghiraukannya. Mereka cuek adik-adik. Mereka tetap bermain di arus ya. Ya, mereka menyangka itu hanya hujan biasa. Tapi Nilo merasa ada yang tidak beres. Ia merasakan getaran dari dasar sungai ya. Karena dia di bawah dasar sungai, dia merasakan getaran. Arusnya mulai berubah, mulai kencang. Dan dedaunan mulai berputar dan tak menentu ya. Tiba-tiba hujan deras mengguyur adik-adik. Sungai naik dengan cepat airnya adik-adik. Kemudian menjadi keruh. Ya, menjadi keruh dan ganas. Arus menjadi liar. Wah, batu-batu bergeser adik-adik. Ikan-ikan mulai panik. Wah, kemana nih, kemana nih, kemana? Nah, beberapanya hanyut terbawa oleh arus sungai yang semakin deras. Sebagiannya terhempas ke tepian adik-adik. Si Nilo, dia segera berenang ke arah tempat persembunyiannya di sebuah celah yang sempit di balik batu besar. Nah, dia berlindung di situ adik-adik. Jadi dia terlindung dari arus. Ia berseru kepada ikan-ikan lain, "Cepat, cepat ke sini. Ayo teman-teman, berlindung." Tapi adik-adik, hanya beberapa yang mendengarkan. Yang lain terlalu sibuk melawan arus. Setelah berjam-jam hujan dan kekacauan yang terjadi, air mulai surut.
sungainya kembali tenang. Tapi tidak seperti sebelumnya. Banyak sekali ikan yang hilang adik-adik. Tempat-tempat mereka bermain semuanya rusak. Sungainya berubah. Ikan-ikan yang selamat mulai berkumpul. Mereka lemah dan bingung. Di sanalah Nilo muncul bersama ikan-ikan kecil yang dia selamatkan tadi. Goro, adik-adik ingat kan tadi? Ada yang namanya ikan besar Goro namanya. Yang dulu mengejek Nilo, kini dia menundukkan kepala. Maaf Nilo, kami salah menilaimu. Kau melihat apa yang tidak kami lihat. Nah, ternyata Goro punya hati yang besar. Dia tahu bahwa dia sudah salah adik-adik dan dia mau meminta maaf. Ya, sejak hari itu ikan-ikan mulai berubah. Mereka tak lagi berenang hanya di permukaan, tetapi mereka mengikuti seperti si Nilo. Ya, mereka belajar menyelam sampai ke dasar sungai ya, mengenal sungai lebih dalam lagi. Dan Nilo ia tetap menjelajah. Namanya juga Nilo ya. Dia suka sekali menjelajah kemanapun, ke dasar, dia naik lagi ke tepian atau ke atas, dia turun lagi. Pokoknya adik-adik, dia selalu menjelajah ya. Tapi kini Nilo tidak sendirian lagi. Dia sudah ada teman-teman yang mau mengikutinya adik-adik ya. Dan Nilo menjadi penunjuk jalan atau pemandu ya. Dia menjadi pemandu buat teman-temannya yang lain. Karena apa? Karena dia sudah dahulu tahu di mana tempat-tempat yang indah, di mana tempat-tempat yang asik ya. Jadi dia menjadi pemandu buat sahabat-sahabatnya di sungai yang luas itu. Dan tak selalu ramah seperti tadi ketika hujan ya. Air semua menjadi keruh dan arus. Wah, pokoknya jadi berbahaya kan? Tapi karena Nilo, ikan kecil yang lincah, yang suka menjelajah ini, dia menjadi cahaya bagi teman-temannya. Dia menjadi penunjuk jalan, pemandu jalan buat teman-temannya ya. Dan kita juga tadi sudah mendengarkan bahwa si Goro ikan besar itu punya hati yang besar juga untuk meminta maaf. Bagaimana dengan adik-adik? Kalau kita salah, kita mau minta maaf gak? Ya, seharusnya kita harus berhati besar. Kita mau minta maaf kepada teman kita kalau kita sudah berbuat salah ya. Jangan kita diam, jangan kita tidak mengaku kesalahan kita ya adik-adik ya. Supaya kita juga boleh belajar kepada si ikan kecil tadi ya. Ternyata dia punya kepandaian. Kita nggak perlu harus menutupi diri. Kita nggak perlu harus tinggi hati. Kalau kita belum tahu, ya kita belajar kepada teman kita yang sudah tahu. Sama seperti Nilo, karena dia sudah menjelajah sungai-sungai itu adik-adik ya. Dari dasar, pokoknya dia sudah tahu kemanapun, di mana ada lubang, di mana arus yang kuat, dia sudah belajar. Jadi teman-temannya juga mau belajar kepada Nilo adik-adik ya. Nah, semoga cerita tadi boleh menginspirasi buat kita semua adik-adik ya. Dan kita mau belajar lewat ikan kecil Nilo ini bahwa apapun yang sudah kita lakukan, kita juga memberikan pelajaran buat teman-teman kita. Kita berbagi ya, supaya kita semua boleh berteman dan bersahabat. Oke adik-adik ya, sampai jumpa lagi ya di YKB Mendongeng selanjutnya bersama dengan Om Tori. Bye-bye.